Halo Sobat ICC, selamat datang di Devotion pagi ini. Pagi ini kita akan membaca satu ayat sebelum kita membahas mengenai ayat ini dan apa yang menjadi implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan Yesus menyatakan ini di Lukas 9 ketika menyatakan bahwa dirinya sendiri juga harus menderita. Lalu dia lanjut bilang bahwa pengikut-pengikutnya juga harus, di sini ada kata harus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Buat orang-orang yang sudah baca ayat ini sering sekali, jadi kadang terdengar seperti klise gitu, karena artinya kita mungkin sudah tidak dalami lagi karena sudah terlalu sering dengar ayat ini. Tapi ayat ini harus ditaruh di dalam sebuah konteks bahwa setiap hari adalah peperangan. Tuhan Yesus bilang menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Kita fokus di poin yang kedua ini, memikul salib setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena setiap hari itu kita menghadapi peperangan. Jika kita ada di dalam peperangan, supaya kita bisa menang, kita semua sudah tahu, pasti setiap prajurit itu harus punya persiapan yang baik, latihan yang baik, agar dalam menghadapi peperangan, kita sudah siap. Sebagai prajurit Kristus, latihan yang kita harus lakukan itu harus setiap hari karena peperangannya juga setiap hari, tantangannya juga setiap hari, serangan dari iblis itu terjadinya juga setiap hari. Karena itu firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah, bersekutu sama Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ini cara kita latihan untuk perang. Latih diri kita untuk taat. Taat itu berarti menang perang. Ketika kita bisa taat sama firman Tuhan, kita menang di dalam peperangan hidup kita setiap hari. Jadi ayat ini tidak terdengar klise lagi saat kita melihat di dalam sebuah konteks bahwa ayat ini Tuhan Yesus berikan. Kenapa harus? Kenapa seperti tidak ada pilihan lain? Karena peperangan kita itu setiap hari. Jadi memikul salib itu justru adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan agar kita bisa menang dan selamat melalui peperangan ini. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya ada di dalam peperangan, itu biasanya satu, tidak bersiap, nggak ada latihan, nggak mempersiapkan diri untuk latihan perang. Karena nggak menyadari bahwa perangnya setiap hari. Dan orang-orang yang tidak menyadari bahwa setiap hari adalah perang, biasanya mereka juga tidak memakai kelengkapan senjata untuk menghadapi peperangan itu. Dan ketika kelengkapan senjata itu tidak dipakai, apa yang tadi menjadi latihan kita untuk beribadah, bersekutu, dan sebagainya itu tidak terjadi. Dengan kata lain, kita masuk dalam peperangan, kita ada di dalam peperangan itu, like it or not, tapi kita terbuka untuk serangan. Kita nggak ada persiapan, kita nggak punya tameng-tameng, kita nggak diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita nggak punya pola hidup taat. Itu semua membuat kita menjadi rentan terhadap serangan. Sedangkan disadari atau tidak, panah-panah itu tertuju kepada kita setiap hari. Panah kekesalan, panah amarah, panah kecemburuan, iri hati, kesombongan, banyak banget. Dan kalau kita ada celah-celah, itu panah itu masuk-masuk. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita di dalam peperangan dan kita terbuka untuk serangan-serangan itu, kita baru nyadar, kita baru ngeh saat kita melihat diri kita kok sudah banyak luka ya, sudah banyak panah yang tertancap di badan kita. Dan di situ kita baru melihat bahwa firman Tuhan ini jalan keluar.
Ini harus menjadi fokus hidup kita setiap hari. Perintah yang diberikan untuk kita termasuk memikul salib setiap hari. Ini bukanlah sebuah kebodohan, bukanlah sesuatu yang klise, bukan juga sesuatu yang hiperbola, tetapi justru sebuah perintah yang diberikan agar kita selamat, agar kita survive, agar kita menang. Amin. Mungkin kita harus cek juga, kalau kita berpikiran bahwa memikul salib setiap hari, itu kan tidak enak ya. Konteksnya aja Tuhan Yesus kasih waktu Tuhan bilang, Tuhan pun akan menderita. Jadi kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita juga ikut menderita. Kita memikul salib. Nah, ketika konsep ini dilihat dari perspektif dunia, keluarlah sebuah pernyataan yang mungkin sering kita dengar, kenapa kamu harus mikir seperti itu? Itu kurang pintar kalau kita berpikir seperti itu. Seperti memperjuangkan sesuatu yang bodoh. Mungkin saya akan bacakan dulu. Di Amplified Bible, Lukas 9 ayat 23. Dikatakan begini, dan dia berkata kepada mereka semua, jika setiap orang mau mengikut aku sebagai muridku, satu, dia harus menyangkal diri, yang berarti mengesampingkan semua keinginan pribadinya dan memikul salibnya setiap hari, yang berarti ada keinginan untuk menahan apapun yang akan datang. Konteksnya serangan tadi itu. Jadi ada kemauan, ada niat untuk mau memikul salib. Ini yang dilihat sebagai penderitaan. Yang seringkali kita diomongin justru gitu sama orang-orang dunia, bodoh banget, kenapa dia melakukan itu? Kalau kita punya keinginan, ya apa ya istilah sehari-harinya, cumponin aja. Kan gak salah punya keinginan. Nah, yang berbedanya itu adalah saat kita menjadi pengikut Kristus, keinginan kita, kehendak kita tunduk terhadap firman Tuhan, terhadap kehendak Tuhan atas diri kita. Jadi kita bukan lagi tuan atas semua keinginan kita dan kita mau memenuhi semuanya itu gitu supaya kita happy, quote unquote ya, karena kadang juga happiness nggak ada di dalam situ. True joy, sukacita yang sejati hanya ada di dalam mengikut Tuhan, karena sumbernya tuh Tuhan sendiri. Saya lanjut baca, saya selesaikan Lukas 9 ayat 23 versi Amplified Bible. Dan mengikut aku, artinya percaya kepadaku, mengikuti teladanku dalam hidup, dan jika perlu menderita atau mati karena iman di dalam aku. Versi Amplified Bible itu ayatnya suka lebih panjang karena di dalamnya ada keterangan-keterangan. Jadi pagi ini Lukas 9 ayat 23 mengingatkan kita. Mungkin kita perlu cek di dalam diri kita, mana suara yang lebih keras, suara firman Tuhan ini atau suara orang-orang yang membodoh-bodohi kita karena kita mau-maunya memikul salib, kita mau-maunya taat sama firman Tuhan, karena kita mau-maunya menderita, disuruh menderita sama gurunya, kok mau sih gitu. Tapi justru di dalam ini semua, Tuhan sedang menyiapkan sebuah pola agar kita terbiasa menang setiap hari, melewati setiap peperangan, melewati setiap ancaman, melalui setiap serangan dengan kuat dan berkemenangan. Kemenangan itu sudah dijamin oleh Tuhan selama kita ikut apa yang menjadi kata-kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pagi hari ini Lukas 9 ayat 23 di mana Engkau memberikan sebuah perintah Tuhan untuk kami bisa menyangkal diri, kami memikul salib dalam mengikut Engkau, itu semua untuk kebaikan kami. Tolong kami agar kami punya perspektif yang sama dengan Engkau, agar kami melihat firman Tuhan yang menjagai hidup kami setiap hari. Kami percaya kemenangan adalah milik kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
itu semua menjadi warisan kerajaan sorga buat kami para pengikut-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti devotion pagi ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya.